Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bil alamin, ighfirlah azan ya Allah wa iyyakum. Allah pertemukan kembali kita dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Sekarang insyaallah sampai kepada summa rusuluhu shadiquna. Jadi di sini kita beriman terhadap asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan apa yang Allah sifati bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, summa, kemudian rusuluhu, rasul-rasulnya. Maksudnya apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita imani. Shadiquna. Shadiqun jamak dari shadiq, yaitu orang yang jujur, orang yang benar. Maksudnya para rasul itu adalah orang-orang yang jujur. Mereka orang-orang yang benar. Mereka tidak mungkin membawa kabar atau membawa berita yang tidak benar atau berita-berita dusta. Maka kalau kita meyakini para rasul itu mereka adalah shadiq, orang-orang yang jujur, berarti apa yang mereka kabarkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berarti pasti benar. Musaddiquna atau masduquna. Di sini ada dua naskah atau dua cetakan yang pertama masduquna atau musaddaquna, ya. Adapun di situ masduquna atau musaddaqun? Musaddaqun, ya. Adapun masduquna adalah yang dibenarkan, ya. Maksudnya apa? Orang atau rasul tadi yang membawa kabar tadi adalah apa? Orang yang membawa kabar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau musaddaquna sama, yaitu mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya jujur, kabar yang dibawa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dari kalimat ini bisa kita pahami bahwasanya apa yang disampaikan oleh para rasul tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Rasulullah katakan Allah punya tangan, maka kita beriman. Ya, Rasulullah katakan Allah beristiwa di atas arsy, maka kita tetapkan seperti itu. Ikhwafillah, dalam pembahasan asma wa sifat ini memang pembahasan yang sangat mungkin rumit, ya. Maka penyimpangan dalam salah satu di antara tiga tauhid ini bisa menjadikan seorang keluar dari Islam, ya. Tapi ketika seorang menyimpang terhadap asma wa sifat, tidak langsung semata-mata kita vonis menyimpang atau mungkin kufur, keluar dari keislaman. Kenapa? Karena mayoritas pembahasan dalam asma wa sifat adalah pembahasan yang detail, yang rumit. Ya, makanya ketika seorang melakukan kesalahan atau berpendapat dengan pendapat yang bid'ah tidak sesuai dengan para salafus soleh, tidak semata-mata kita hukumi mereka keluar dari Islam. Ya, harus ditegakkan hujah dulu. Kemudian setelah ditegakkan hujah, kita jelaskan kepada mereka supaya syubhatnya hilang. Ya. Kalau sudah dijelaskan syubhatnya, mereka masih tetap ada seperti itu, maka mereka dihukumi sebagaimana penyimpangan yang mereka lakukan. Ya, ikhwafillah, pada pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan juga. Ya, jadi penyimpangan dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu konsekuensinya sama. Ya, kalau itu penyimpangan berupa kekufuran, maka jadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya, terus gimana? Ya, makanya kita belajar. Ya, karena pembahasan asma wa sifat ini rumit. Ya, bahkan kemarin ada yang nyampaikan kok tambah pusing, ya. Ya, semoga aja karena penjelasannya yang kurang jelas, ya. Ya, tapi insya Allah para ulama sudah menjelaskan permasalahan ini dengan detail, ya.
Bi khilafi, berbeda dengan alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan alaihi, atasnya, maksudnya tentang Allah Subhanahu wa taala, ma apa-apa la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui. Ya. Dari kalimat ini ikhwafillah, para rasul itu mereka orang-orang yang jujur, dan yang disampaikan adalah kejujuran berupa kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan, menyampaikan tentang Allah tanpa ilmu. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita katakan, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau membagi dosa-dosa mulai dari urutan yang ringan sampai yang paling besar. Ya, beliau menukil sebuah ayat, ya, dalam Al-Qur'an, ya. Maka dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar tadi yaitu apa? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengucapkan atau berkata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ini adalah dosa yang paling besar daripada kesyirikan. Ya, dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Ya, apa? Berkata Allah tanpa ilmu. Maka bagaimana kita bisa selamat? Ya, kita diam atau kita tahan selama kita tidak mengetahui ilmunya. Maka kita tetapkan juga apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Ya, bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang yang mengatakan tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Dan kita sudah sepakat, ya fillah, tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Yang kedua siapa? Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sepakat, ya, para rasul mereka tidak akan pernah berdusta. Ya, para rasul yang diutus oleh Allah mereka tidak akan pernah mendustakan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, ini menarik, ya, dalam syarah beliau tentang kitab Aqidah Al-Wasithiyah, wa haula'il ladzina yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun. Mereka ini orang-orang yang mengatakan atau berkata tentang Allah sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, atau mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Apa? La yakununa shadiqin. Mereka bukan orang-orang yang jujur. Mereka bukan orang-orang yang benar. Ya, masuk akal kan? Ya, kalau orang berkata tentang Allah tanpa ilmu berarti dia bukan orang yang shadiq, bukan orang yang jujur. Wala masduqina wala musaddaqun, dan tidak pula apa yang mereka katakan itu berupa kebenaran. Ya, sedangkan yang shadiq, musaddaqun tadi adalah para rasul. Bal, kata beliau, qamat al-adillatu ala annahum kadzibun. Bahkan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya mereka itu yang mengucapkan tentang Allah tanpa ilmu, mereka adalah kadzibun, pendusta. Magdzubun, yang didustakan. Bima auha ilaihimus syaitan, ya, disebabkan apa yang mereka ambil dari syaitan. Ya, sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah, kemudian orang mencari selain daripada itu, maka dia mencari daripada syaitan. Ya, ikhwafillah, lebih lanjut lagi, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau adalah mufti pertama kali Daulah Saudi Arabia, dan beliau adalah seorang ulama yang besar di masanya. Beliau juga mengatakan dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah beliau, wa kadzalika, dan demikian pula, alladzina yaquluna, orang yang mengatakan innaha la tadullu ala hadza wala ala hadza. Orang yang mengatakan maksudnya ini tidak seperti ini atau tidak seperti yang kalian bayangkan. Maksud Allah istiwa itu bukan seperti yang kalian sampaikan. Maksud Allah turun di sepertiga langit yang terakhir itu bukan seperti yang kalian bayangkan atau tidak seperti yang kalian sampaikan, ya, wahai para ahlu sunnah. Maka kata beliau, fakulluhum mukhalifuna lirusul. Orang yang mengatakan seperti itu semuanya menyelisih Rasul. Paham ya? Dari kalimat sebelum tadi, Rasul itu shadiqun musaddaqun.
jujur apa yang disampaikan adalah kebenaran. Maka mereka yang mencoba mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka menyelisihi para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kullu man wasafallaha, dan setiap orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ma wasafa bihi nafsahu, ya, dengan selain apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Ya, artinya berkata tanpa ilmu. Fa huwa qailun 'alallahi bila ilmin, maka dia termasuk golongan orang yang mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Nggih. Kita kembali kasihkan contoh ya wafillah ya. Rasulullah katakan Allah punya tangan, selesai kan? Ya. Adapun sebagian manusia mengatakan oh itu maksudnya bukan tangan Allah. Kalau kita mengatakan itu tangan Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kembali kita katakan para ulama salaf mereka mengatakan Allah punya tangan, dan tidak ada satupun para ulama salaf tadi yang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya. Maka fahuwa qailun 'alallahi bila ilmin. Orang yang seperti itu termasuk orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa waqi'un fi ma huwa a'dhamu minasyirik. Dan dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghya bi ghairil haqq, dan juga perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, dan dosa syirik yang mana Allah tidak menurunkan ilmu padanya. Yang terakhir, ya kata Ibnu Qayyim, yang ini yang paling besar, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kita lanjutkan, wa lihadza, dan untuk hal ini qala, berfirman Ta'ala yang maha tinggi, Allah Ta'ala, Subhana, maha suci, Rabbika, Rabb kamu, Rabbil Izzah, Rabb yang mempunyai keperkasaan, amma, dari apa-apa, yasifuna, yang mereka sifatkan, wasalamun, dan kesejahteraan, alal mursalin, ke atas para rasul. Maksudnya kesejahteraan semoga terlimpahkan ke atas para rasul. Walhamdu, dan segala puji, lillahi, bagi Allah, kepunyaan Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, atau pemelihara semesta alam. Ya. Ikhwafillah, ayat ini dijelaskan oleh pengarang, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada kalimat selanjutnya, fasabbaha nafsahu, maka Allah mensucikan dirinya sendiri. Amma, dari apa-apa, wasofahu, mensifatinya, bihi, dengannya, al-mukhalifun, orang-orang yang menyimpang atau menyelisihi, lirrusul, pada para rasul.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disandangkan atau yang dikatakan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Ya. Kalau zaman dahulu pernah kita sampaikan ya, Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Ya, tangan Allah itu terikat. Nah, ini sifat yang disampaikan oleh orang-orang yang menyelisihi rasul. Maka Allah Maha Suci. Ya, Allah bantah langsung dalam ayatnya bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Ya, Allah memberikan apa yang Allah kehendaki. Allah menginfakkan kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi dalam ayat tadi Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Artinya apa? Allah tidak setuju dengan sifat-sifat yang mereka berikan. Nih. Sekarang pertanyaannya, kalau Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, kemudian ada orang yang mengatakan, "Oh, maksudnya itu bukan duduk." Menyelisih Rasul tidak? Menyelisihi. Ya, maka Allah berlepas diri dari hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan betisnya ketika hari kiamat. Allah kabarkan sendiri dalam Al-Qur'an. Dan ini juga dikabarkan oleh para rasul. Ketika kita ada yang mengatakan, oh itu bukan betis Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan betis hakiki. Ya, maka menyelisih rasul tidak, menyelisih para rasul. Maka ikhwafillah, akidah firqatun najiyah, kelompok yang akan senantiasa menang, taifah mansurah yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, ahlu sunnati wal jamaah, yaitu apa? Mereka beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul katakan Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Ya, tapi tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya, kita katakan Allah turun sepertiga malam terakhir. Ya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun, dan kesejahteraan ala atas al-mursalin, para rasul. Nah, ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memuji para rasul yang menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji para rasul yang mereka mensifati Allah sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk pertolongan Allah berupa perbuatan, yaitu Allah menolong para rasul dari musuh-musuhnya. Allah berikan mereka mukjizat, ya. Allah berikan mereka kelebihan sehingga musuhnya tidak bisa mengalahkan para rasul tadi. Ini bukti bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah kebenaran, ya. Li salamati karena selamatnya atau benarnya apa-apa qaluhu yang mereka katakan. Jadi Allah ucapkan salam sejahtera kepada para rasul, ya, karena mereka telah menyampaikan kebenaran apa yang Allah wahyukan. Minan naqsi, dari kekurangan, wal aibi, dan aib. Ya, seorang muslim, seorang mukmin, dia harus meyakini apa yang disampaikan oleh para rasul tidak ada kekurangan dan tidak ada aib. Maka kewajiban kita harus beriman. Ya, harus percaya secara penuh. Ya. Kalau sesuatu itu ada aib atau ada kekurangan, mungkin akan muncul keraguan pada diri kita. Ya. Tapi hendaklah seorang muslim meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh para rasul berupa kebenaran, tidak ada kekurangan dan tidak ada aib sama sekali. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa subhanahu, dan dia subhanahu maha suci Allah, qad jama'a, qad sungguh, jama'a mengumpulkan. Ya, sedikit faedah tentang bahasa Arab, ya. Kalimat qad itu bisa berarti takkid atau taukid, ya, menyangatkan kalau dia ketemu dengan fi'il madhi. Ya, jadi qad jama'a berarti qad sungguh telah mengumpulkan. Tapi kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari', maka artinya kadang-kadang. Ya, bukan
Sungguh. Ya. Makanya diperhatikan di sini. Qad jama'a berarti qad berarti sungguh, ya, penekanan. Jama'a telah mengumpulkan fima pada apa-apa wasofa yang telah Allah sifatkan. Maksudnya Allah telah menggabungkan dalam sifat-sifatnya, wasamma bihi, dan menamakan dengannya, ya, maksudnya nama-nama Allah, ya. Nafsahu, dirinya, baina, antara, an-nafyi, ya, apa nafyi? Penafian, ya, atau pengingkaran. Wa dan al-itsbat, penetapan. Maksudnya apa ya filah dari kalimat ini? Allah yang Maha Suci telah menggabungkan dalam sifat dan nama-namanya yang Allah sandangkan pada dirinya antara menetapkan dan menafikan. Ini kaidah yang luar biasa dalam memahami asma wa sifat. Karena sekali lagi tadi pemahaman atau mempelajari asma wa sifat itu butuh ketekunan dan memang jelimet, ya. Tapi para ulama ya mengatakan bahwasanya dua hal dalam asma wa sifat yang perlu kita ketahui. Ada an-nafyu, ada kita meniadakan. Maksudnya apa? Meniadakan sifat-sifat kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak menyematkan sifat-sifat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itsbat, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan kepada Allah sebagaimana, belum dikatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa harus seperti itu? Karena kadang ada orang yang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyematkan sifat-sifat sempurna yang mana tidak ada dalilnya. Ya. Maksudnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak ada dalilnya, maka justru dia malah sesat. Ya, seperti apa contohnya? Allah ada di mana-mana, ya. Allah tidak terikat dengan arah. Ya benar, ya. Allah tidak terikat dengan arah. Ya. Tapi dalam hadis-hadis yang ada, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas, ya, tinggi di atas langit. Ini juga bukan berarti mengatakan bahwasanya Allah terikat dengan arah, ya. Maka kita tetapkan bahwasanya Allah di atas, ya, sebagai bentuk apa? Mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwafillah, kaidah dalam memahami asma wa sifat ini ada pada ayat yang sering kita baca, ya, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala apapun dan Allah as-sami, ya, maha mendengar, dan al-basir, maha melihat. Al-Alamah Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan tadammanat ta'liman 'aziman. Ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir mengandung ta'liman 'aziman, pengajaran yang sangat agung, sangat besar. Yahullu jami'al iskalat, yang mana akan bisa menghilangkan atau menyelesaikan segala macam permasalahan seputar asma wa sifat, wa yujibu an jami'il as'ilah, dan bisa menjawab semua pertanyaan haula maudu'il asma'i wa sifat, ya, seputar permasalahan asma wa sifat. Berarti kuncinya apa? Kita pahami ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan di sini ada an-nafyu wal itsbat. An-nafyu peniadaan pada ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama, ya, Allah dengan sesuatu apapun, ya. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala agung, tinggi, tidak ada yang menyamai. Wa huwas samiul basir, dan ini itsbat, menetapkan bahwasanya Allah as-sami, punya sifat mendengar, al-basir, punya sifat melihat. Jadi an-nafyu wal itsbat. Maka fahami ayat ini, ikhwafillah, insyaallah kita akan faham tentang masalah asma wa sifat. Ayat ini pula ada beberapa faedah, ya, faedah yang agung. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang pertama, annaha istamalat ala rad 'alal mumatsilah. Ayat ini membantah orang-orang yang
mentamsilkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyamakan Allah dengan makhluknya. Apa itu mumatsil? Orang yang mentamsilkan Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, alladzi yaqulu yaddun kayadi. Orang yang mengatakan tangan Allah ya seperti tangan makhluk. Nah, ini namanya mumatsil namanya. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa sam'un kasam'i. Ya, pendengaran Allah ya seperti pendengaran kita, pendengaran saya, pendengaran manusia. Wa basarun ka basari. Ya, penglihatan Allah seperti penglihatan saya. Wa iradatun ka iradati. Keinginan atau kehendak Allah sebagaimana atau seperti kehendak makhluk. Ini namanya mumatsil, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ikhwah fillah, ada yang menarik di sini, ya. Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah hafizahullah, beliau mengatakan wat tamtsil, ya. Menyamakan Allah dengan makhluk atau mentamsilkan Allah dengan makhluk kufrun billah, termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan langsung orang yang ketika kita ketemu orang yang menyamakan seperti itu langsung kita kufurkan, ya. Tadi syaratnya apa? Iqamatul hujjah. Tegakkan dulu hujahnya. Ya, ente tahu enggak masalah ini? Ya. Oh iya saya tahu. Faham enggak? Berarti enggak paham. Maka harus izalatus syubhat. Setelah hujah ditegakkan, ya, bahwasanya apa? Allah punya sifat ya seperti ini, ya, hujahnya ini, dalilnya ini, baru kita fahamkan. Ya, kita sampaikan kepada dia makna daripada dalil seperti ini, ya. Syubhatnya kita hilangkan, ya. Maka setelah iqamatul hujjah yaitu izalatus syubhat, ya, syubhat kita hilangkan. Setelah itu kok dia tetap pada pendiriannya, ya sudah, ya, berarti dia telah menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. At-tamtsilu kufrun billah, ya. Memisalkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya termasuk kekufuran kepada Allah. Kata beliau, man yumatsilu sifatillahi bi sifatil makhluqin. Barang siapa yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, huwa fil haqiqah, dia pada hakikatnya kafirun billahi subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dia adalah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi di awal kita sampaikan, ya, menyimpang dalam masalah asma wa sifat juga bisa menjadikan kita keluar dari keislaman, ya. Makanya penting kita untuk belajar. Lah terus Ustaz, kita sudah belajar, di sana kok ada orang yang menyimpang dari asma wa sifat. Terus gimana? Kalau antum belum paham, tahan lisan antum, ya. Kadang yang bikin rame itu orang yang baru belajar lisannya sudah kemana-mana, ya. Dalam masalah ahwan ghaifillah, dalam masalah fikih aja para ulama ketika mereka tidak mengetahui mereka tawakuf. Dalam masalah fikih ibadah, ya, ada yang mengatakan la adri, saya tidak tahu. Lah ini masalah vonis yang berkenaan dengan halalnya darah dan kehormatan. Maksud kita bermudah-mudahan, ya. Makanya ketika ada syubhat dalam diri kita atau kita belum punya ilmu, terus belajar dan tahan lisan kita. Faedah yang kedua dari ayat laisa kamitslihi syai'un anna fiha raddan al mu'attilah. Ayat tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu terdapat bantahan terhadap mu'attilah. Apa mu'attilah? Ahlu ta'til. Apa ta'til kemarin? Sudah lupa. Ya, benar kata sebagian salaf, afatul ilmi nisyanun. Ya, bencana ilmu itu lupa. Ya, maka kalau kita sudah lama belajar kok banyak lupanya, berarti kita baru diuji dengan bencana, ya. Makanya banyak istighfar. Mu'attilah itu orang yang, ya, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi qaulillahi ta'ala, pada firman Allah, wa huwas samiul basir. Ya. Pada firman Allah, wa huwas samiul basir, ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mereka tidak mengatakan Allah mendengar dan juga tidak mengatakan Allah melihat. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah mendengar dan melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang mengatakan Allah melihat, Allah mendengar itu adalah Allah sendiri. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya kita menetapkan Allah melihat dan juga Allah mendengar. Yang ketiga, isbatus sami isman lillah. Penetapan bahwa as-sami dalam ayat tadi, wa huwas samiul basir, isman lillah, merupakan nama Allah, ya. Sepakat, ya, as-sami nama
nama Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'u sifatan lah. Adapun mendengar merupakan sifat Allah. Pada pertemuan sebelumnya ikhwafillah kita sampaikan bahwasanya setiap nama pasti dia akan membawa sifat. Al-Hakim nama Allah. Apa Al-Hakim? Yang Maha Bijaksana. Berarti Allah punya sifat bijaksana. Ya. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Ya, berarti Allah punya sifat pengasih. Ya. Kalau yang kita kenal 99 asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari 99 tadi maka akan muncul 99 sifat. Ya, bisa dipahami? Ya. Maka As-Sami merupakan nama Allah, was-sam'u sifatan lahu. As-Sami yang Maha mendengar itu nama Allah, sedangkan pendengaran itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar adalah sifat Allah. Wal Basir dan Al Basir isman lillah. Al Basir juga nama Allah Subhanahu wa taala. Wal Basar melihat sifatan lahu, merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lanjutkan, fala udula. Fala maka tidak ada udula, penyimpangan atau penyelewengan. Li ahli sunnah, bagi ahlu sunnah wal jamaah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, amma dari apa-apa jaa yang datang bihi dengannya al-mursalun, para rasul. Maksudnya dari kalimat ini tidak ada penyimpangan, tidak ada usaha penyelewengan dari ahlu sunnah wal jamaah, ta'ifah mansurah, dari apa yang dibawa oleh para rasul, ya, alaihi salam, ya. Ahlu sunnah tidak akan mungkin berpaling, ya, dari apa yang dibawa oleh para rasul, ya, sehingga mereka mengimani apa yang dibawa oleh para rasul, ya. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihil mursalun, ya. Tidak ada penyimpangan, penyelewengan bagi ahlu sunnah wal jamaah dari apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka mengimani. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah puji mereka, wa qalu sami'na wa ata'na, ya. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan sifat mulia, ya, atau sifat yang selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, ya, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi, ya, ada pilihan yang lain dari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tadi, ya. Berarti kalau Allah Rasulnya menetapkan sesuatu, tidak pantas, ya, bagi seorang mukmin itu ada pilihan yang lain, ya. Kita mendengar tapi kita pikir-pikir dulu, ya, kita pilih-pilih yang enak-enak dulu, ya. Atau ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita berusaha menolaknya. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan ini merupakan, ya, satu adab yang buruk kepada Allah dan Rasulnya. Sifat seorang muslim atau seorang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, maka tidak ada pilihan yang lain. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka dalam ayat selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu kok dia ada pilihan yang lain, maka ini bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ini waqi' kita lihat, ya, pada orang-orang yang mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan, ya, tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, dengan alasan mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah katakan karena mereka tidak mengikuti para rasul, akhirnya mereka sesat dengan kesesatan yang nyata, ya. Maka yang selamat gimana, ya kafilah? Ya, kita ikuti ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan kita tetapkan.
Kemudian fa innahu, kalimat selanjutnya, maka sesungguhnya, ya, hu ini kembali kepada apa yang dibawa oleh para rasul tadi. As-siratu jalan al-mustaqimu, yang lurus. Siratu jalan alladzina, orang-orang yang an'amallah, Allah beri nikmat, ya, an'ama itu memberi nikmat, Allahu Allah alaihim, atas mereka. Minan nabiyyin, dari an-nabiyyin, para nabi. Nabiyyin mereka adalah orang yang diberi wahyu, yaitu para nabi mereka adalah orang yang diberi wahyu dan berita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi para rasul, ya, karena setiap rasul adalah nabi, ya, tapi tidak setiap nabi itu mereka rasul, ya. Maka para nabi mereka adalah termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin, dan as-siddiqin. As-siddiqin adalah orang yang jujur, orang yang benar dalam akidahnya, benar dalam keikhlasannya, keinginannya, perkataan dan perbuatannya. Wasyuhada, dan para syuhada. Syuhada ini adalah mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ilmu mengatakan mereka adalah para ulama. Ya. Maka ada perkataan sebagian ahli ilmu yang bisa menyamai tetesan darah para syuhada itu adalah guratan tinta para ulama. Ya. Apa faedahnya orang yang mengalirkan darah di jalan Allah? Ya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan luka itu akan ada sampai nanti di hari kiamat, ya. Dan tidak ada yang menyamai seperti itu kecuali guratan tinta para ulama. Kenapa? Salah satu alasannya, antara mujahid dengan mujtahid. Mujahid itu yang berperang di jalan Allah, kemudian mujtahid itu asal katanya sama, yaitu jahada, ya. Maka beliau beristimbat bahwasanya tidak ada yang menyamai, ya, derajat jatuhnya atau tertumpahnya darah seorang syuhada itu kecuali guratan tinta para ulama, ya. Wallahu ta'ala, ini salah satu pendapat saja, ya. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Maksudnya apa orang yang soleh ini? Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya, ya. Jadi akhwafillah, faedah yang bisa kita ambil dari kajian kali ini yaitu apa? Apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalam itu adalah kebenaran. Dan para rasul tadi, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang muslim itu mengimani tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa meniadakan, ya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang ditanyakan, tafadhalu. Ya. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah, ya, bisa jadi dia masuk surga tanpa hisab, ya. Tapi ketika dia punya tanggungan hutang, tetap tanggungan hutang itu akan menghalanginya untuk masuk surga. Ikhwafillah, dosa itu kalau boleh dikelompokkan itu ada dua, ya. Dosa yang berkenaan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dosa yang berhubungan antara sesama manusia. Adapun dosa kita kepada Allah atau maksiat kita kepada Allah selesai dengan kita taubatan nasuha. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat dari apa yang kita lakukan, maka diampuni oleh Allah. Tapi ketika itu dosa yang terjadi antara sesama manusia atau ada kezaliman yang pernah kita lakukan di antara manusia, atau ada hak yang tidak kita penuhi di antara manusia, maka ini tidak akan selesai dengan bertobat. Saya mukul jenengan, Mas, ya, tak jewer atau tak keplak semisal, jangan tidak terima, sudah. Nanti malam saya tahajud, ya Allah ampunilah dosa saya karena saya telah memukul si fulan, ya, diampuni enggak? Enggak.
Ya, kenapa? Karena ini urusannya antara sesama manusia. Cari halalan dulu nih. Minta maaf. Kalau orang sudah minta maaf, maka baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sana adalah hutang. Ya, kalau kita punya hutang, ya segera bisa diselesaikan ya. Biar supaya apa? Tidak ruwet nanti di akhirat. Ya, termasuk orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang syahid. Ketika dia masih punya tanggungan hutang, maka itu akan diurus nanti dia di akhirat. Wallahu taala alam. Yang lainnya? Ya. Ngomong tentang toleransi itu apa namanya? Menarik ya. Jadi ini di Desember ini mungkin ada sebagian umat manusia yang mereka merayakan tahun baru dan salah satu hari raya yang mereka yakini, ya. Maka tadi dikatakan bagaimana toleransi antar umat beragama, ya. Yang namanya toleransi itu adalah saling menghargai, ya. Artinya kita tidak mengganggu mereka, ya, dan juga tidak ikut acara mereka. Ya, bentuk kita ikut atau acara mereka yaitu apa? Ya, kita mengucapkan selamat hari raya mereka, ya, atau kita mendukung, membantu mereka. Ini termasuk bagian daripada membantu mereka. Dan ini bukan toleransi namanya, ya. Karena apa? Karena hal yang mereka lakukan itu berupa bentuk ibadah yang menjadi ciri kekhususan mereka. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi ciri khusus mereka, berarti kita termasuk tasyabuh kepada mereka. Kata Nabi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang mengikuti atau tasyabuh ya pada satu kaum, maka dia dihukumi seperti kaum tersebut. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mengganggu mereka selama mereka tidak mengganggu kita. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Ya. Allah tidak melarang, ya, berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Adapun ikut serta, membantu, ikut merayakan, maka ini hukumnya sama dengan mereka. Dan ini bukan toleransi namanya. Oke. Semoga bisa dipahami insyaallah. Ya. Gimana? Apa yang menjaga umat muslim menjaga? Itu urusan pemerintah. Jadi keamanan, ketenangan itu urusan pemerintah, dan pemerintah sudah punya komponennya hal itu. Ya, adapun kita sebagai umat muslim, ya, kita tidak punya hak untuk menjaga mereka. Ya, loh kan ini sebagai bentuk toleransi peduli kita. Ya, itu bukan toleransi dan peduli. Ya, karena itu bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Ya, sama seperti kita di Indonesia ini. Bagaimana ya kita menghadapi separatis di Timur Tengah misalnya? Itu urusan pemerintah. Paham nggih? Sekali lagi karena pemerintah mereka punya tentara, ya, punya kekuatan, ya, dan itu memang tanggung jawab mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya berdoa, ya kita berdoa. Seorang guru TPE yang bisa ngajarkan Iqra, ya dia ngajarkan Iqra. Ya, dengan berharap ya Allah, ini yang bisa saya lakukan untuk kebaikan negara ini. Ya, saya bisanya ngajar Iqra, maka saya ngajari Iqra. Ya. Kalau kita bisanya berdoa, maka kita doakan. Ya, dengan doa-doa yang baik. Wallahu taala alam. Ya. Jihad kemana? Maksudnya di sana kan perang maksudnya. Ya. Kita sebagai rakyat biasa perlu ke sana. Ya kalau pemerintah minta antum berangkat enggak kira-kira? Ya, saya kira kalau pemerintah meminta kita, sedangkan kita tidak punya skill, kira-kira berangkat enggak kita? Kita tidak akan berangkat. Dan pemerintah pun juga akan pikir-pikir ya, ini tidak punya skill, berarti kalau kita suruh berangkat, ya berarti kita mengorbankan dia, ya. Dan pemerintah kita itu punya standar ya, siapa yang bisa berangkat ke sana atau tidak. Sekali lagi wahfillah, ya, tentang keamanan negara dan sebagainya, termasuk tadi jaga Natal dan sebagainya, ya itu adalah urusan pemerintah. Dan kita doakan kebaikan ya agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan negara ini aman. Wallahu taala alam. Ya. Mungkin itu kurang lebihnya, saya minta maaf, semoga bisa dipahami.
agar majelis ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.